Anda masih bersama kami di Breaking News bersama saya Yomi Fitri. Kita ke kabar selanjutnya di mana sejumlah pihak menyatakan bahwa dalam pemilu kali ini terdapat anomali, salah satunya yang bisa dicermati. Ada perbedaan suara PDIP cukup signifikan dengan suara Capres Ganjar Pranowo, di mana suara PDIP masih unggul dari partai lainnya dalam perolehan suara yakni 16,82%. Namun Capres yang diusung PDIP yakni Ganjar Pranowo menempati posisi terbawah dengan perolehan suara 16% dari hasil quick count. Sejumlah pihak menyatakan bahwa dalam pemilu kali ini terdapat anomali. Salah satunya yang bisa dicermati ada perbedaan suara PDIP cukup signifikan dengan suara Capres Ganjar Pranowo, di mana suara PDIP masih unggul dari partai lainnya dalam perolehan suara yakni 16,82%. Namun Capres yang diusung PDIP yakni Ganjar Pranowo menempati posisi terbawah dengan perolehan suara 16% dari hasil quick count. Menjawab, itulah kehebatan bansos. Itu aja. Hanya itu saja? Nah, itu salah satu. Dan yang lain-lainnya. Karena itu selama kekuasaan dikedepankan, ya begitulah. Kita mau bilang apa? Ya, sedangkan tegas Ketua Umum kami, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri, mengatakan ini era reformasi. Hukumlah yang di atas, jangan kekuasaan dikedepankan. Baru 1 tahun nggak bersama kami, kan sudah begitu. Tapi aja. Kalau melihat Bang, sebenarnya apakah ini kekuatan bansosnya atau memang Jokowi efeknya Bang? Kalau itu paling bagus pertanyaannya, aku senang. Aku teringat sahabat saya Andi Widianto dan beberapa ring yang dekat dengan Bapak mengatakan, benar atau tidaknya aku tidak tahu. 3 hal. Jagonya menang, betul menang. PDI tumbang, tidak betul. Tidak betul. PDI kami tetap partai pemenang. Yang ketiga, partai anak kesayangan, PSI, menang, lolos ke Senayan. Tidak betul. Jadi masih 2-1 kami yang menang. Jadi saya lanjutkan ya, hipotesa tadi. PKS jadi oposisi ya, di luar pemerintahan 10 tahun tidak meningkatkan elektabilitas. PDI Perjuangan waktu itu masih bersama Gerindra tuh, di luar pemerintahan 10 tahun abis itu jadi juara. Terpilih. Terus kadernya juga jadi presiden. Jadi hipotesa tesisnya ini lengkap nih, ada yang sukses ada yang tidak. Nah itu pertanyaan bagus, kalau kemudian PDI Perjuangan di luar pemerintahan gimana? Ini partai agak beda Rati. Ini partai glunya itu ada di ajaran Bung Karno. Jadi selama partai ini menjalankan ajaran Bung Karno, hidup ini partai. Kekuatannya itu ada di situ. Dan Ibu Mega ini untuk mengurus partai politik itu lebih hebat dari bapaknya. Bung Karno yang mengurus PNI kan. Buktinya apa? Bu Mega ngurus partai ini jadi partai terbesar. Sudah 2 kadernya jadi presiden kan? Bu Mega dan Pak Jokowi. Jadi artinya itu keputusan yang pasti akan diambil. Apapun keputusannya bagus nih buat PDI Perjuangan. Jadi Ibu Mega ini mau di dalam kabinet ataupun di luar menjadi oposisi. Iya. Apapun caranya Ibu Mega ya, mau kontemplasi di batu tulis dulu atau gimana-gimana. Tapi begitu dia putuskan, ini bagus untuk partai. Jadi kalau kemudian banyak ketua umum partai misalnya yang masih kecil, masih muda ya, baru 2 hari misalnya. Itu kalau mau belajar ngurus partai, belajar Ibu Mega. Jadi kalau menurut saya, begitu Ibu Mega mengambil keputusan misalnya, saya berada di luar pemerintahan. Itu semua kadernya nurut, dan saya jamin hidup di partai. Tapi pada saat dia memutuskan, saya akan bergabung dengan pemerintahan, itu pemerintahan akan lebih kuat tuh dengan PDI Perjuangan. Belum lagi apabila dilihat dari sejumlah daerah yang biasa menjadi basis suara PDIP, seperti Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Utara. Meski di 3 daerah itu Prabowo Gibran unggul di Pilpres, tapi suara PDIP tetap menang di pemilu legislatif. Tim TV One mengabarkan. Kita akan kembali berbincang dengan pengamat politik, Profesor Siti Zuhroh. Prof. Iwiwi, melihat anomali partai politik yang kemudian menang di pemilu ini, tapi pilpresnya kalah.
tanggapannya? Iya, ini menurut saya kita tidak bisa lompat ya. Coba kita melihat dulu Partai Demokrat bisa memenangkan Pak SBY tahun 2004. Partainya kecil loh, kecil gitu. Tapi bisa memenangkan. Apa yang berbicara? Sosok. Nah, sosoknya itu luar biasa. Dan waktu itu kan disenangi ibu-ibu kalau nggak salah ya. Bukan emak-emak ibu-ibu waktu itu. Di 2009 menang lagi gitu kan. Lalu partainya mengikuti. Lepas dari isu atau hiruk pikuk waktu itu polemik tentang penggelembungan suara atau mungkin kecurangan dan sebagainya. Tapi lalu diikuti oleh menangnya Pak SBY dan meningkatnya suara itu luar biasa. Bisa berapa persen itu? 3 kali lipat sekarang kan gitu ya. Jadi sekitar 20% kalau nggak salah seperti itu. Nah, di 2014 ini PDIP yang menang. PDIP menang sebagai partai juga pemilu legislatif, menang pula di Pilpres. Ya, sama, seiring sejalan gitu. Di 2019 seiring sejalan. Berarti kotel efeknya dapat gitu ya. Nah, 2019 Pak Jokowi menang ditopang, didukung oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan nomor 1. Jadi tidak pernah sebetulnya selama 99 pemilu pertama kali sampai pemilu 2014 itu biasanya siapa partai yang ada di luar kekuasaan itu yang biasanya lalu bisa memenangkan. Tapi ketika ganti gitu istilahnya. Tapi ketika PDI Perjuangan menang di pemilu 2014, menang lagi. Ini baru kali pertama gitu ya. 2019 menangkan lagi. Nah, kita tidak tahu ternyata 2024 kalau betul ya, kita kan masih tidak boleh istilahnya menaruh kesimpulan di quick count ya. Kita tunggu dari KPU, bisa jadi gitu ya. Mungkin gitu PDI Perjuangan lagi, tapi tidak di Pilpresnya. Kenapa? Kan gitu. Nah, ini apakah ada pengaruh dari model kampanye gitu kan? Apakah karena ada preferensi yang berubah dari perilaku pemilih kan gitu? Apakah perilaku pemilihnya PDI Perjuangan tidak taat gitu kepada PDI Perjuangan, atau memang jumlahnya untuk PDI Perjuangan cukup segitu gitu. Jadi yang kita harapkan lintas tadi itu yang bisa memenangkan Jokowi waktu itu 2 periode berturut-turut itu kan lintas, tidak hanya PDI Perjuangan. Jadi dari semua katakan gitu ya, massa dari partai-partai lain itu juga mendukung gitu ya, istilahnya mencoblos Pak Jokowi. Lah ini yang belum tentu terjadi untuk pemilu 2024. Kalau asumsinya kok nggak seiring sejalan kemenangan itu. Ada apa gerangan? Yang penting bagi Indonesia adalah pemilu 2024 ini harus menjadi tiang pancang. Artinya kalau sampai ternyata ada anomali itu bukan hasil rekayasa atau dengan quote-unquote kecurangan yang luar biasa, yang disebut sebagai sistematis, terstruktur dan masif. Bukan karena itu, tapi memang karena ada perubahan preferensi perilaku dari pemilih. Kalau itu halnya alami gitu ya. Tapi kalau sudah otak-atik gatuk ya, mungkin ada rekayasa perolehan suara, lalu penggelembungan hanya untuk paslon tertentu dan sebagainya, dan ada fakta hukumnya yang membuktikan itu. Nah, ini yang perlu memang dilakukan perbaikan-perbaikan. Jadi menurut saya selama memang kemenangan paslon tertentu tadi itu diperoleh secara alami gitu ya, tidak ada rekayasa apalagi yang TSM ya, tadi itu terstruktur, masif dan sistematis. Itu nggak ada seperti itu. Menurut saya siapapun yang menang menjadi capres presiden dan wakil presiden itu betul-betul menjadi presiden dan wakil presiden warga negara Indonesia. Tadi di awal Prof juga bilang bahwa pengaruh dari sosok ya, bahwa mungkinkah ini karena sosok Prabowo atau mungkin Jokowi jadi double maker gitu ya. Iya. Tapi kita akan menjawabnya nanti ya Prof. Usai jeda berikut ini, tetap di Breaking News TV One.
Masih di Breaking News TV One dan kita kembali berbincang dengan Profesor Wiwi. Ini tadi kan anomali partai politik yang kemudian menang tapi tidak di Pilpres. Ada sosok yang begitu berpengaruh sangat kuat yaitu 02 Prabowo. Apakah juga ada di baliknya Jokowi di sana? Iya, itu bukan rahasia ya, menjadi pengetahuan umum bahwa Pak Jokowi ini masih menjadi presiden, pengaruhnya luar biasa tentunya. Kita sudah mengatakan berkali-kali bahwa tidak hanya sebagai kepala pemerintahan tapi kepala negara. Dengan sistem presidensial itu luar biasa. Lah, memang dalam 4 tahun terakhir lebih ini, mau 5 tahun ini, yang terjadi adalah kecenderungan mempraktekkan lebih ke eksekutif heavy gitu ya. Maka kenapa kita menyaksikan DPR kita, legislatif kita kurang melaksanakan mekanisme atau fungsi gitu ya, check and balances gitu. Jadi ketika ada kebijakan publik ini kan keputusan politik. Kalau itu dilakukan oleh eksekutif kurang benar, kurang tepat, tidak akurat, tidak katakan memberikan kemanfaatan, merugikan masyarakat luas, itu seharusnya ada remnya itu. Pengawasan secara konstruktif yang harus dilakukan oleh tentunya DPR. Lah ini yang tidak terjadi karena memang sebetulnya hanya satu partai politik yang melakukan oposisi yaitu PKS gitu ya. Ya memang belakangan ada tambahan dari Demokrat, tapi aslinya itu sendirian partai PKS ya tentu nggak balance. Dari 9 partai kalau cuma satu yang oposisi nggak balance lah. Yang rugi siapa? Kita semua. Karena lalu tidak ada mekanisme check and balances dalam penguatan sistem presidensial kita. Lah kalau sistem presidensial tidak tidak diiringi oleh mekanisme check and balances, apa yang terjadi? Maka cenderung otoritarianisme gitu. Cenderung ya sudah jalan sendiri gitu. Lalu power tends to corrupt gitu ya. Ini yang tidak boleh. Itu yang menurut saya maka pemilu presiden ini seharusnya nantinya gitu ya bisa menghasilkan satu pemerintahan, karena pemilu ini tidak di ruang kosong. Ini akan berdampak terhadap kualitas pemerintahan kita. Apakah kita itu akan menciptakan, mengimplementasikan satu pemerintahan yang good governance gitu ya, yang governability, yang bisa mengeksekusi programnya sesuai dengan kehendak rakyat, ataukah nanti menjadi bad governance, divided governance. Nah, ini yang kita khawatirkan. Maka nanti tidak lagi modelnya itu kalau koalisi-koalisi itu kocar-kacir setelah pemilu usai gitu ya. Artinya apa? Artinya tidak terukur lagi gitu. Maka berbondong-bondonglah ke kekuasaan semuanya. Tinggallah nanti sistem yang paralel antara ini di pemerintahan, di luar pemerintahan, fraksinya ada 2, fraksi yang partai-partai mendukung pemerintah di parlemen kita, dan fraksi yang tentu memberikan satu kritisisi kalau salah dan sebagainya, itu kita butuhkan gitu ya. Ya tentu kita harus menjalankan sistem demokrasi ini secara berkomitmen, tidak separuh-separuh. Ketika pemilunya tidak ala demokrasi gitu ya. Jadi pemilu yang tidak setara, kompetisi kontestasinya tidak sehat gitu ya. Sudah dihadirkan lebih dulu awal-awal semacam ini kompetisi kontestasi yang tidak sehat, sehingga tidak duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak setara, tidak boleh. Harus setara gitu. Maka tidak boleh ada semacam anak emas, ini anak yang tidak emas gitu ya. Sehingga menimbulkan ya enak dia menang sudah kalau kayak gitu ya. Padahal ini kompetisi kontestasi untuk menunjukkan kepada masyarakat ini loh capres cawapres yang top gitu, yang hebat. Lah apa buktinya hebat? Oh ini dan sebagainya. Silakan, selisih 1 itu kan harus ditunjukkan oleh potensi atau kapasitas calon-calon itu. Ini yang kita tidak dapatkan akhirnya gitu. Hanya kita sibuk dengan aksesorisnya saja. Maka ada calon yang merasa dijegal, dihambat, izinnya tidak boleh, mau kampanye pun susah, sementara yang satunya tidak apa-apa, satunya lagi merana kan gitu. Nah ini juga bukan kompetisi yang sehat. Jadi kita harapkan memang dengan pemilu 2024 itu banyak sekali catatan lesson learn ya, berharga banget, yang pelajaran berharga yang tidak perlu tentunya kalau negatif diulang lagi di pemilu 2029.
Maka ini yang harus kita benahi. Menurut saya TV One sudah mengantarkan sedemikian rupa ya, satu perbincangan yang memikirkan pasca pemilu ini apa yang harus diperbaiki, kan gitu. Selalu seperti itu. Tapi tiba pemilu lagi, tiba akal lagi gitu. Lupa, melawan lupa jadinya. Baik, kita kembali lagi nih Prof mengenai anomali ini. Kan kita lihat bahwa dari hasil quick count ini PDI Perjuangan itu unggul ya dengan 15%. Kemudian di daerah pemenangannya sendiri yaitu di Bali cukup tinggi tapi tidak dibarengi dengan kemenangan dari calonnya. Di sana Ganjar sangat kecil seperti itu ya. Apa bisa seperti itu? Itu yang menurut saya apakah masuk akal paslon Ganjar dan Pak Mahfud MD itu hanya mendapatkan persentase sekisaran 16%. Masuk akal enggak sih gitu? Di mana sih ceruk-ceruk dukungannya khususnya gitu? Itu kan di Jawa Tengah, kandangnya Banteng. Masa sih kandang Banteng sudah diborong atau diakuisisi gitu ya? Akuisisi oleh Pak Jokowi, oleh paslon 2. Dengan cara apa gitu? Kok bisa kan gitu? Lah itu harus bisa dijelaskan secara tentunya secara ilmiah ya, secara rasional gitu. Lah tentu ceruk-ceruk dukungan yang betul-betul ini kan partai jangkar istilahnya. Partai jangkar itu sudah termonitor, bisa diketahui di mana saja termasuk di Jawa Timur. Itu kan separuh itu adalah tidak hanya miliknya PKB, miliknya PDI Perjuangan juga. Tidak pernah ada partai lain sebetulnya. Kalaupun selisih antar dua partai itu selisih satu kursi di DPRD Provinsi Jatim gitu loh. Lah kalau sekarang ternyata yang menang 02, bagaimana menjelaskan ini? Apakah hanya karena faktornya Bu Khofifah bisa borong suara semuanya itu? Nah, itu yang mungkin menarik ya untuk akademisi, untuk masyarakat supaya ada pembelajaran, tahu mereka. Jadi kita harus harus mampu membuat masyarakat itu dewasa, matang secara politik. Karena usia kemerdekaan kita kan hampir 79 ya. Usia 80 masa iya kita nggak matang sebagai warga negara kan gitu. Harus diceritakan apa adanya. Dijelaskan secara masuk akal tidak. Dia hanya dapat 16%. Berarti hanya dari PDI Perjuangan saja. Berarti yang dari lain-lain yang istilahnya lintas-lintas tadi itu tidak ada sama sekali. Bisakah ini? Nggak mungkin itu, nggak mungkin secara logika saja, nggak mungkin. Itu. Kalau pengaruhnya dari swing voter atau para pemilih mengambang, hingga baru masuk bilik kemudian menentukan pilihan ditentukan saat itu juga? Betul. Lah pertanyaan selanjutnya, sejauh mana dari masing-masing paslon tadi itu bisa menggoda swing voters? Yang wait and see, yang sebetulnya menunggu sampai detik-detik terakhir mau nyoblos pun itu dipertimbangkan oleh swing voters. Mana ya? 01, 02, 03. Apa sih hebatnya mereka masing-masing ini kan gitu. Nah itu menarik menurut saya. Dan biasanya mereka mendadak tadinya mau ke 03 atau 01. Oh enggak, ke 02 aja. Nah, tadinya yang mau ke 02, enggak. Kasihan 01 ini, tidak punya duit ya, kayak gitu. Bisa jadi masing-masing itu subjektivitas itu punya alasannya. Jadi menurut saya ini yang swing voters yang kadang tidak bisa diantisipasi atau diprediksi arahnya kemana. Kecuali golput ya, kalau golput itu ya tidak ada alasannya, tidak mau aja kan gitu. Tapi ternyata ada penurunan persentase golput ya, kita cukup gembira. Yang wait and see tadi itu meskipun tidak 20%, persentasenya kan kecil aja ya, di bawah 10 banget gitu. Nah ini mau kemana mereka? Kalau betul diborong oleh 02, alasan apa? Masa alasan gemoy aja kan gitu. Ya ini semua yang harus dijelaskan dengan sangat gamblang. Kalau memang tidak ada intervensi kecurangan, maka kita berharap jangan sampai intervensi kecurangan itu yang menonjol. Karena apa? Ini akan pasti direspon oleh dua paslon tadi itu dan publik luas itu akan dengan riuh rendah nanti. Itu yang kita khawatir. Sementara kita belum melakukan economic recovery ini dengan utuh gitu ya. Kita masih istilahnya struggling hard ya. Berjuang keras untuk
bagaimana supaya menyehatkan ekonomi Indonesia, masyarakat ini sejahtera. Kalau gitu ya, pemilu kita ini setiap 5 tahun ini seperti ini gitu loh. Kita itu malu, nanti TV One ngundang lagi 2029, ini lagi yang dibahas. Coba, maka ini pula yang harus mulai kita niatkan gitu ya, kita nawaitukan lah gitu ya, untuk kita putus mata rantainya dengan pertama memperbaiki undang-undang, partai politiknya juga di undang-undangnya diperbaiki, praktek partai politik kita juga kita mintakan ada perbaikan gitu ya, para elit aktornya berhentilah untuk jadi faktor yang constraining, menghambat demokrasi kita, proses demokrasi kita. Maka kalau itu semua dikedepankan, medianya kan sudah luar biasa. Saat ini media itu relatif kritis dan di tengah, objektif. Tinggal lembaga surveinya, bagaimana menempatkan diri menjadi survei yang bukan konsultan publik kan gitu ya. Sehingga mungkin 2029 sudah saatnya kita melakukan e-counting ya, atau e-voting gitu ya. Dengan tentu penghitungan yang juga langsung kayak quick count seperti itu nasional. Jadi kita tidak dihadapkan lagi oleh satu constraint gitu ya, kendala-kendala yang seperti ini. Itu. Jadi menurut saya bangsa ini bisa disimpulkan bangsa yang tidak cerdas kalau diulang-ulang terus kesalahannya itu. Itu aja. Baik, terima kasih Profesor Siti Zuhro telah berbagi ilmunya di Breaking News TV One hari ini. Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan pemirsa, usai jeda, Breaking News masih akan kembali sesaat lagi.